warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Aiswara dengan NIM 2203200013 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyerbukan kelapa sawit. Nah, di sini saya akan membahas secara rinci mengenai proses dan tahapan penyerbukan pada tanaman kelapa sawit, termasuk pemilihan bunga jantan dan betina, kemudian teknik penyerbukan buatan, serta pengelolaan lingkungan selama penyerbukan untuk memastikan keberhasilan pembuahan. Nah, jadi yang pertama yaitu dengan melakukan pemilihan bunga jantan dan betina. Nah, adapun kriteria bunga jantan yang baik yaitu berfungsi sebagai penghasil serbuk sari atau polen yang akan digunakan untuk menyerbuki bunga betina. Kualitas bunga jantan menentukan keberhasilan penyerbukan dan pembentukan buah yang sempurna. Adapun ciri dan kriteria bunga jantan yang baik yaitu produksi serbuk sari melimpah. Nah, jadi serbuk sari menghasilkan dalam jumlah yang banyak dan mudah lepas dari antera atau kantung serbuk sari. Kemudian, serbuk sari harus kering, halus, dan ringan agar mudah terbawa angin atau kumbang penyerbuk atau Elaedobius camerunicus. Kemudian, viabilitas atau daya hidup serbuk sari tinggi. Nah, kriteria yang kedua yaitu serbuk sari memiliki viabilitas tinggi. Artinya, masih mampu melakukan pembuahan dalam waktu tertentu. Biasanya 2-3 hari setelah dilepaskan. Setelah itu, yang ketiga, serbuk sari tidak rusak karena kelembapan atau suhu ekstrim. Nah, bentuk bunga sempurna dan padat. Susunan bunga dalam tandan padat dan seragam, tidak jarang atau rusak. Kemudian warna bunga biasanya kekuningan hingga coklat muda saat matang. Tandan buah jantan lebih besar dan sehat. Kemudian tidak terinfeksi hama atau penyakit, misalnya jamur atau kumbang perusak bunga. Selanjutnya tidak ada tanda-tanda busuk hitam atau layu di bagian tangkai bunga. Nah, sinkronisasi waktu mekar. Waktu keluarnya bunga jantan harus sinkron dengan periode bunga betina yang reseptif atau siap diserbuki agar penyerbukan bisa maksimal. Kemudian selanjutnya ada kriteria bunga betina yang baik. Bunga betina merupakan bagian yang akan menghasilkan buah sawit setelah penyerbukan berhasil. Kualitas bunga betina menentukan ukuran tandan, jumlah buah per tandan, dan produktivitas tanaman. Jadi adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama ada bentuk bunga normal dan lengkap. Bunga betina memiliki struktur lengkap seperti putik, stigma, dan ovarium berkembang dengan baik. Kemudian tidak ada cacat, layu, atau rusak secara fisik. Stigma segar dan resensif. Kemudian stigma atau bagian penerimaan serbuk sari tampak basah, lengket, dan berwarna kekuningan hingga kemerahan menandakan bunga siap menerima serbuk sari. Selanjutnya itu masa resensif, umumnya 2-3 hari, dan selama periode ini penyerbukan harus terjadi agar pembuahan berhasil. Selanjutnya ada tandan bunga padat dan seragam. Jadi jumlah bunga betina dalam satu tandan banyak dan tersusun rapat. Kemudian bunga mekar secara serempak sehingga memudahkan penyerbukan oleh kumbang. Kemudian tandan sehat dan bebas hama. Jadi tidak ada serangan hama seperti kumbang tanduk atau ulat yang dapat merusak bunga. Kemudian tandan tidak berjamur atau membusuk, sinkronisasi dengan bunga jantan. Kemudian ada periode bunga betina mekar harus bertepatan dengan bunga jantan yang sedang aktif menghasilkan serbuk sari di area yang sama agar penyerbukan alami dapat berjalan optimal. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas bunga jantan dan betina. Jadi ada beberapa faktor lingkungan dan agronomi dapat mempengaruhi pembentukan dan kualitas bunga kelapa sawit. Yang pertama itu ada keseimbangan nutrisi, terutama NPK dan boron.
Kemudian yang kedua ada kekurangan unsur hara tertentu dapat menyebabkan sterilitas atau deformasi bunga. Yang ketiga ada kondisi air dan iklim. Nah, kekeringan panjang dapat menyebabkan tanaman lebih banyak menghasilkan bunga jantan, sedangkan kondisi lembab cenderung meningkatkan bunga betina. Kemudian yang keempat ada kesehatan tanaman. Tanaman yang stres karena penyakit atau kekeringan atau pemupukan tidak seimbang cenderung menghasilkan bunga abnormal. Kemudian yang kelima itu ada umur tanaman. Tanaman muda sekitar umur 3-6 tahun cenderung menghasilkan lebih banyak bunga jantan. Sementara pada umur produktif 8-15 tahun proporsi bunga betina meningkat. Kemudian pemberian larutan formalin pada bunga betina kelapa sawit. Jadi, larutan formalin diberikan sebelum penyerbukan dengan tujuan utama untuk mencegah kontaminasi atau penyerbukan tidak diinginkan atau penyerbukan alami oleh serangga. Penjelasan fungsi utamanya itu yang pertama untuk mensterilkan bunga betina dari serbuk sari liar. Jadi, sebelum dilakukan penyerbukan buatan, bunga betina mungkin sudah terkontaminasi oleh serbuk sari alami yang terbawa oleh angin atau kumbang penyerbuk atau disebut Elaedobius camerunicus. Kemudian larutan formalin biasanya formalin 10% berfungsi untuk membunuh atau menonaktifkan serbuk sari liar yang mungkin telah menempel pada stigma bunga betina. Jadi dengan demikian, hanya serbuk sari yang diinginkan dari bunga jantan yang tertentu yang akan membuahi bunga tersebut. Dan kedua itu untuk mencegah infeksi jamur dan bakteri. Jadi, formalin bersifat antiseptik dan fungisida ringan. Saat bunga betina dibungkus atau diisolasi, selama proses penyerbukan buatan, kelembapan tinggi bisa memicu pertumbuhan jamur atau bakteri. Kemudian, penyemprotan larutan formalin dapat membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang bisa merusak struktur bunga atau menurunkan viabilitas stigma. Dan yang ketiga itu untuk menjaga sterilitas selama masa isolasi. Jadi, dalam proses penyerbukan buatan, bunga betina biasanya dibungkus dengan kantong plastik atau kain kasa steril agar tidak terserbu serbuk sari liar dari lingkungan. Kemudian larutan formalin disemprotkan pada bagian dalam kantong atau area sekitar bunga untuk menjaga lingkungan tetap steril. Selanjutnya, cara dan konsentrasi penggunaan formalin. Penggunaan formalin harus hati-hati karena berlebihan bisa merusak jaringan bunga. Nah, konsentrasi umumnya biasanya 5-10% formalin, tergantung protokol laboratorium atau kebun penelitian. Waktu aplikasinya biasanya 1 hari sebelum penyerbukan buatan dilakukan. Setelah bunga betina mencapai fase resentif atau stigma tampak basah dan lengket. Kemudian metode aplikasinya disemprotkan ringan menggunakan sprayer halus ke permukaan bunga betina. Kemudian dibiarkan mengering alami sebelum dilakukan penyerbukan buatan. Kemudian materi selanjutnya yaitu pemberian insektisida. Adapun tujuan dari pemberian insektisida pada bunga betina sebelum penyerbukan buatan yaitu yang pertama untuk mencegah penyerbukan alami oleh serangga liar. Jadi di alam, penyerbukan kelapa sawit dilakukan oleh kumbang penyerbuk atau Elaedobius camerunicus. Namun dalam penyerbukan buatan atau controlled pollination, penyerbukan alami justru tidak diinginkan karena bisa mengacaukan hasil persilangan. Misalnya dalam penelitian atau pemulihan bibit unggul. Oleh karena itu, insektisida disemprotkan untuk membunuh atau mengusir serangga penyerbuk alami di sekitar bunga betina agar penyerbukan hanya terjadi dari serbuk sari yang kita berikan secara buatan. Nah, yang kedua yaitu untuk menjaga bunga dari serangan hama kecil. Selain kumbang penyerbuk,
Serangga kecil lain seperti semut, trips, atau tungau dapat merusak stigma bunga betina atau membawa serbuk sari asing. Maka dilakukan penyemprotan insektisida ringan untuk membantu mencegah serangan atau gangguan hama kecil selama periode. Kemudian isolasi bunga saat bunga dibungkus. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pemberian insektisida pada bunga betina yaitu untuk melindungi lingkungan steril di dalam kantong isolasi. Dalam penyerbukan buatan, bunga betina dibungkus, biasanya menggunakan plastik transparan atau kain kasa halus. Nah, kondisi di dalam kantong bisa lembab dan hangat, yang menarik serangga kecil atau menyebabkan jamur. Jadi, insektisida dapat membantu menjaga lingkungan steril di dalam kantong isolasi, kemudian mendukung keberhasilan penyerbukan. Selanjutnya ada pemasangan polyper bag pada bunga betina. Jadi tujuan dari pemasangan polyper bag pada bunga betina yaitu yang pertama untuk mengisolasi bunga betina dari penyerbukan alami. Fungsi utama polyper bag adalah mencegah masuknya serbuk sari asing yang terbawa oleh kumbang penyerbuk atau Elaidobbius camerunicus, kemudian angin atau serangga lain. Hal ini sangat penting dalam penyerbukan buatan atau artificial atau controlled pollination, terutama untuk pemuliaan bibit unggul atau breeding program, agar kemurnian genetik hasil persilangan tetap terjaga. Nah, yang kedua itu untuk menjaga kondisi steril dan mencegah kontaminasi. Jadi, setelah bunga dibersihkan dengan formalin untuk menonaktifkan serbuk sari liar dan insektisida untuk menyingkirkan serangga kecil, bunga betina berada dalam kondisi steril. Kemudian pemasangan polyper bag memastikan kondisi steril itu tetap terjaga sampai serbuk sari yang diinginkan dimasukkan. Kemudian yang ketiga itu untuk melindungi bunga dari hama, hujan, dan debu. Nah, polyper bag juga berfungsi melindungi bunga betina dari gangguan fisik seperti air hujan yang bisa membasuh stigma, kemudian dari debu dan kotoran, dan dari serangga pengganggu atau jamur. Dengan demikian, stigma tetap resentif atau lengket dan basah hingga waktu penyerbukan tiba. Adapun karakteristik dan spesifikasi polyper bag yang baik. Kantong isolasi atau pollination bag dibuat khusus agar tahan terhadap cuaca dan tidak merusak bunga. Nah, aspeknya yaitu kriteria polybag yang baik. Bahannya plastik transparan atau polyethylene atau kain kasa sintesis yang kuat, tahan air dan tidak mudah robek. Kemudian ukurannya lebar, kurang lebih 30-40 cm dan panjang 60-80 cm tergantung ukuran tandan bunga. Kemudian ventilasi udara. Dilengkapi lubang-lubang kecil atau kasa di sisi atas untuk sirkulasi udara dan mencegah kelembapan berlebih. Kemudian kelembapan dalam kantong. Tidak menetes air, kondensasi terlalu lembab bisa memicu jamur. Kemudian transparansi, cukup bening agar memudahkan pengamatan dari luar tanpa membuka kantong. Jadi itu merupakan kriteria polybag yang baik. Adapun cara dan pemasangan polyper bag. Langkah-langkah umumnya yang pertama, identifikasi bunga betina resentif. Bunga betina siap dibungkus saat stigmanya tampak basah, mengkilat, dan lengket. Biasanya terjadi 1-2 hari sebelum penyerbukan buatan dilakukan. Kemudian, yang kedua, sterilisasi bunga. Semprotkan larutan formalin 5-10% untuk menonaktifkan serbuk sari liar. Setelah kering, semprotkan insektisida dosis rendah untuk mengusir kumbang atau serangga kecil. Kemudian yang ketiga, pemasangan polyper bag.
Polyper bag dipasang dengan hati-hati agar tidak merusak bunga betina atau stigma. Bagian bawah kantong diikat rapat pada tangkai bunga atau petals menggunakan tali plastik atau karet gelang agar serbuk sari liar dan serangga tidak bisa masuk. Kemudian, pastikan ada sedikit ruang udara di dalam kantong agar bunga tidak lembab berlebihan. Yang keempat itu penyimpanan sementara sebelum dilakukan penyerbukan. Bunga betina dibiarkan terisolasi selama kurang lebih 2-3 hari sampai waktu penyerbukan buatan dilakukan dengan serbuk sari yang diinginkan. Selanjutnya ada pemberian racumin atau rodentisida. Tujuan dari pemberian racumin atau rodentisida pada tahapan penyerbukan buatan itu untuk yang pertama untuk mencegah gangguan hewan, terutama tikus. Setelah bunga betina dibungkus dengan polyper bag, aroma manis bunga sawit karena kadar nektarnya tinggi, sangat menarik perhatian tikus, tupai, dan hewan kecil lainnya. Kemudian, tikus sering menggigit atau merobek polyper bag karena mengira isinya makanan, terutama pada malam hari. Akibatnya, polyper bag robek sehingga bunga betina terkontaminasi serbuk sari liar. Kemudian bunga menjadi rusak dan penyerbukan gagal. Maka dari itu, racumin atau rodentisida lain ditempatkan di sekitar batang pohon atau pangkal tandai bunga untuk pengendalian populasi tikus dan mencegah kerusakan kantong isolasi. Nah, yang kedua itu untuk menjaga sterilitas dan keutuhan polyper bag. Bila polyper bag rusak oleh gigitan hewan, seluruh tujuan penyerbukan terkendali atau controlled pollination bisa gagal karena serbuk sari liar dapat masuk, kemudian serangga atau kelelawar kecil bisa membawa polen dari luar. Oleh sebab itu, penggunaan rodentisida membantu menjaga lingkungan sekitar pohon tetap aman dari gangguan fauna liar selama proses penyerbukan yang biasanya berjalan selama 5-7 hari. Adapun tujuan ketiga dari pemberian racumin atau rodentisida pada tahapan penyerbukan buatan yaitu untuk mengurangi populasi tikus di blok penelitian atau area pemuliaan. Di area kebun, khususnya kebun penelitian dan pembibitan atau breeding plot, populasi tikus sering lebih tinggi karena adanya sumber makanan dari bunga dan buah muda. Kemudian area kebun biasanya lebih tenang dan lembab. Jadi penempatan racumin atau rodentisida dilakukan secara terkontrol di sekitar pohon yang diisolasi agar populasi tikus tetap rendah selama periode penelitian. Jadi itu merupakan tujuan dari pemberian racumin di area kebun. Kemudian tahapan pengovenan bunga jantan. Mengapa bunga jantan kelapa sawit harus di-oven sebelum dilakukan penyerbukan? Jadi alasannya yang pertama untuk mengeringkan antera dan melepaskan serbuk sari. Nah, bunga jantan kelapa sawit mengandung antera atau kantung serbuk sari yang masih lembab saat baru dipanen dari tandannya. Dalam kondisi lembab, serbuk sari sulit keluar dan mudah rusak. Dengan proses pengeringan menggunakan oven bersuhu terkontrol, biasanya sekitar 40-45 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam, antera akan mengering dan merekah atau pecah. Kemudian melepaskan serbuk sari atau polen yang bisa dikumpulkan secara mudah. Jadi, pengovenan memudahkan ekstraksi serbuk sari dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua, tujuan dari pengovenan yaitu untuk meningkatkan daya tahan dan viabilitas serbuk sari. Jadi, serbuk sari kelapa sawit sangat sensitif terhadap kelembapan tinggi. Bila dibiarkan lembab, ia akan cepat rusak, menggumpal, dan kehilangan kemampuan membuahi bunga betina. Proses oven drying menurunkan kadar air serbuk sari hingga kurang lebih 5-7%, sehingga meningkatkan viabilitas atau daya hidup polen. Kemudian memperpanjang umur simpan.
baik untuk pemakaian langsung maupun penyimpanan jangka panjang dalam freezer. Hasil penelitian menunjukkan serbuk sari kelapa sawit yang dikeringkan dengan baik di suhu 40-45 derajat Celcius masih aktif hingga 7-10 hari pada suhu ruang dan bisa bertahan kurang lebih 1 bulan bila disimpan dalam wadah tertutup di suhu rendah dengan suhu 4 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga serbuk sari tetap steril. Nah, proses pengeringan dengan oven membunuh mikroorganisme atau jamur atau bakteri yang mungkin tumbuh pada bunga jantan yang lembab. Ini penting terutama dalam penyerbukan buatan atau controlled pollination, karena serbuk sari yang terkontaminasi jamur bisa merusak stigma bunga betina, kemudian mengurangi keberhasilan pembuatan. Untuk standarisasi kelembapan serbuk sari, di lapangan kelembapan udara bisa sangat bervariasi tergantung cuaca. Dengan menggunakan oven bersuhu stabil, semua sampel serbuk sari dikeringkan secara seragam, sehingga tidak ada polen yang terlalu kering atau mati, tidak ada yang terlalu lembab atau mudah menggumpal. Hal ini penting untuk penelitian atau pemuliaan tanaman yang membutuhkan hasil yang konsisten. Tahapan selanjutnya yaitu ada uji viabilitas atau rehabilitas serbuk sari kelapa sawit. Nah, tujuan dari uji viabilitas atau rehabilitas serbuk sari kelapa sawit yaitu untuk mengetahui kemampuan hidup serbuk sari setelah proses pengeringan atau oven atau penyimpanan. Serbuk sari yang masih hidup akan dapat berkecambah dan menghasilkan tabung serbuk sari pada stigma bunga betina. Kemudian yang kedua itu untuk menentukan kualitas serbuk sari yang layak digunakan untuk penyerbukan buatan. Hanya polen dengan viabilitas tinggi, umumnya lebih kurang 60-70% yang direkomendasikan untuk digunakan. Kemudian yang ketiga untuk mengukur efek perlakuan suhu oven, lama penyimpanan, kemudian kelembapan terhadap daya hidup polen. Sangat penting untuk menentukan prosedur standar di laboratorium atau kebun penelitian. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu polinasi. Adapun pengertian dari polinasi yaitu penyerbukan polinasi atau pollination adalah proses pindahnya serbuk sari atau polen dari bunga jantan ke stigma bunga betina, sehingga terjadi pembuahan atau fertilisasi yang akan menghasilkan buah dan biji atau kernel dan mesokarp. Pada kelapa sawit, penyerbukan menjadi sangat penting karena buah hanya terbentuk jika penyerbukan berhasil. Kemudian produktivitas TBS atau tandan buah segar sangat tergantung pada tingkat keberhasilan polinasi. Kemudian jenis polinasi pada kelapa sawit, polinasi alami atau natural pollination terjadi secara alami dengan bantuan serangga atau penyerbuk, terutama kumbang kecil bernama Elaidobbius camerunicus. Kumbang ini tertarik oleh bau bunga jantan atau dari senyawa volatil seperti etil butirat, dan ketika berpindah ke bunga betina yang resentif, serbuk sari menempel di stigma, maka terjadilah pembuahan. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama terjadi di kebun produksi biasa. Kemudian tidak dikontrol oleh manusia. Kemudian yang ketiga, efisiensi jika populasi kumbang tinggi dan cuaca mendukung atau tidak hujan deras saat bunga resentif. Nah, kelebihannya yaitu biaya rendah, alami, efisiensi di kondisi normal. Namun adapun kekurangannya yaitu yang pertama tidak bisa menjamin kemurnian genetik karena polen bisa datang dari pohon mana saja. Yang kedua, dipengaruhi cuaca, hama, dan populasi kumbang. Polinasi buatan atau controlled atau assistant pollination dilakukan secara manual oleh manusia untuk tujuan pemuliaan atau breeding atau produksi benih unggul. Nah, tujuannya agar penyerbukan hanya terjadi antara induk jantan dan induk betina yang diinginkan. Kemudian langkah umumnya yang pertama pemilihan bunga betina dan jantan yang matang.
Yang kedua, sterilisasi bunga betina dengan formalin dan insektisida untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, pemasangan polyper bag atau kantong isolasi agar bunga betina tertutup rapat. Yang keempat, persiapan serbuk sari jantan yang dikeringkan menggunakan oven, kemudian diuji viabilitasnya. Yang kelima, pemberian serbuk sari atau polinasi buatan ke dalam polyper bag bunga betina. Yang keenam, penutupan kembali polyper bag selama 5-7 hari untuk memastikan pembuahan terjadi. Yang ketujuh, pelepasan polyper bag dan pelabelan untuk mencatat kode induk, tanggal, dan lain-lain. Nah, adapun kelebihannya yaitu hasil persilangan terjamin kemurniannya. Selanjutnya, dapat dikontrol kombinasi genetik antara induk jantan dan induk betina. Kemudian cocok untuk diriset dan diproduksi benih unggul, misalnya D kali P. Adapun kekurangannya yaitu biaya dan tenaga kerja tinggi, kemudian proses rumit, butuh ketelitian tinggi, dan hanya dilakukan pada pohon terpilih, bukan semua tanaman produksi. Nah, terakhir ada pembentukan dan perkembangan buah atau fruit development. Setelah fertilisasi, bunga betina akan mengalami perubahan morfologi yang menandakan bahwa polinasi berhasil. Waktu setelah polinasi, perubahan yang terjadi 1-2 minggu, stigma mulai menutup warna bunga, berubah dari kuning hingga coklat muda. Kemudian aroma bunga hilang. Di usia 3-4 minggu, tangkai bunga menebal dan mulai membentuk bakal tandan buah kecil. Kemudian 1-2 bulan, buah muda atau brondolan kecil mulai tampak tersusun rapat di tandan. Kemudian di umur 3-5 bulan, buah membesar, warna kulit hijau kekuningan atau kemerahan, tergantung varietas. Nah, di usia 6 bulan ke atas, buah matang, fisiologis, dan siap dipanen. Nah, di sini saya akan membahas secara rinci mengenai proses dan tahapan penyerbukan pada tanaman kelapa sawit, termasuk pemilihan bunga jantan dan betina, kemudian teknik penyerbukan buatan, serta pengelolaan lingkungan selama penyerbukan untuk memastikan keberhasilan pembuahan. Nah, jadi yang pertama yaitu dengan melakukan pemilihan bunga jantan dan betina. Nah, adapun kriteria bunga jantan yang baik yaitu berfungsi sebagai penghasil serbuk sari atau polen yang akan digunakan untuk menyerbuki bunga betina. Kualitas bunga jantan menentukan keberhasilan penyerbukan dan pembentukan buah yang sempurna. Adapun ciri dan kriteria bunga jantan yang baik yaitu produksi serbuk sari melimpah. Nah, jadi serbuk sari menghasilkan dalam jumlah yang banyak dan mudah lepas dari antera atau kantung serbuk sari. Kemudian, serbuk sari harus kering, halus, dan ringan agar mudah terbawa angin atau kumbang penyerbuk atau Elaedobius camerunicus. Kemudian, viabilitas atau daya hidup serbuk sari tinggi. Nah, kriteria yang kedua yaitu serbuk sari memiliki viabilitas tinggi. Artinya, masih mampu melakukan pembuahan dalam waktu tertentu. Biasanya 2-3 hari setelah dilepaskan. Setelah itu, yang ketiga, serbuk sari tidak rusak karena kelembapan atau suhu ekstrim. Nah, bentuk bunga sempurna dan padat. Susunan bunga dalam tandan padat dan seragam, tidak jarang atau rusak. Kemudian warna bunga biasanya kekuningan hingga coklat muda saat matang. Tandan buah jantan lebih besar dan sehat. Kemudian tidak terinfeksi hama atau penyakit, misalnya jamur atau kumbang perusak bunga. Selanjutnya tidak ada tanda-tanda busuk hitam atau layu di bagian tangkai bunga. Nah, sinkronisasi waktu mekar. Waktu keluarnya bunga jantan harus sinkron dengan periode bunga betina yang reseptif atau siap diserbuki agar penyerbukan bisa maksimal. Nah, di sini saya akan membahas secara rinci mengenai
proses dan tahapan penyerbukan pada tanaman kelapa sawit, termasuk pemilihan bunga jantan dan betina, kemudian teknik penyerbukan buatan, serta pengelolaan lingkungan selama penyerbukan untuk memastikan keberhasilan pembuahan. Nah, jadi yang pertama yaitu dengan melakukan pemilihan bunga jantan dan betina. Nah, adapun kriteria bunga jantan yang baik yaitu berfungsi sebagai penghasil serbuk sari atau polen yang akan digunakan untuk menyerbuki bunga betina. Kualitas bunga jantan menentukan keberhasilan penyerbukan dan pembentukan buah yang sempurna. Adapun ciri dan kriteria bunga jantan yang baik yaitu produksi serbuk sari melimpah. Nah, jadi serbuk sari menghasilkan dalam jumlah yang banyak dan mudah lepas dari antera atau kantung serbuk sari. Kemudian, serbuk sari harus kering, halus, dan ringan agar mudah terbawa angin atau kumbang penyerbuk atau Elaedobius camerunicus. Kemudian, viabilitas atau daya hidup serbuk sari tinggi. Nah, kriteria yang kedua yaitu serbuk sari memiliki viabilitas tinggi. Artinya, masih mampu melakukan pembuahan dalam waktu tertentu. Biasanya 2-3 hari setelah dilepaskan. Setelah itu, yang ketiga serbuk sari tidak rusak karena kelembapan atau suhu ekstrim. Nah, bentuk bunga sempurna dan padat. Susunan bunga dalam tandan padat dan seragam, tidak jarang atau rusak. Kemudian warna bunga biasanya kekuningan hingga coklat muda saat matang. Tandan buah jantan lebih besar dan sehat. Kemudian tidak terinfeksi hama atau penyakit, misalnya jamur atau kumbang perusak bunga. Selanjutnya tidak ada tanda-tanda busuk hitam atau layu di bagian tangkai bunga. Nah, sinkronisasi waktu mekar. Waktu keluarnya bunga jantan harus sinkron dengan periode bunga betina yang reseptif atau siap diserbuki agar penyerbukan bisa maksimal. Kemudian selanjutnya ada kriteria bunga betina yang baik. Bunga betina merupakan bagian yang akan menghasilkan buah sawit setelah penyerbukan berhasil. Kualitas bunga betina menentukan ukuran tandan, jumlah buah per tandan, dan produktivitas tanaman. Jadi adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama ada bentuk bunga normal dan lengkap. Bunga betina memiliki struktur lengkap seperti putik, stigma, dan ovarium berkembang dengan baik. Kemudian tidak ada cacat, layu, atau rusak secara fisik. Stigma segar dan resensif. Kemudian stigma atau bagian penerimaan serbuk sari tampak basah, lengket, dan berwarna kekuningan hingga kemerahan menandakan bunga siap menerima serbuk sari. Selanjutnya itu masa resensif, umumnya 2-3 hari, dan selama periode ini penyerbukan harus terjadi agar pembuahan berhasil. Selanjutnya ada tandan bunga padat dan seragam. Jadi jumlah bunga betina dalam satu tandan banyak dan tersusun rapat. Kemudian bunga mekar secara serempak sehingga memudahkan penyerbukan oleh kumbang. Kemudian tandan sehat dan bebas hama. Jadi tidak ada serangan hama seperti kumbang tanduk atau ulat yang dapat merusak bunga. Kemudian tandan tidak berjamur atau membusuk, sinkronisasi dengan bunga jantan. Kemudian ada periode bunga betina mekar harus bertepatan dengan bunga jantan yang sedang aktif menghasilkan serbuk sari di area yang sama agar penyerbukan alami dapat berjalan optimal. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas bunga jantan dan betina. Jadi ada beberapa faktor lingkungan dan agronomi dapat mempengaruhi pembentukan dan kualitas bunga kelapa sawit. Yang pertama itu ada keseimbangan nutrisi, terutama NPK dan boron. Kemudian yang kedua ada kekurangan unsur hara tertentu dapat menyebabkan sterilitas atau deformasi bunga. Yang ketiga ada kondisi air dan iklim. Nah, kekeringan panjang dapat menyebabkan tanaman lebih banyak menghasilkan bunga jantan, sedangkan kondisi lembab cenderung meningkatkan bunga betina. Kemudian yang keempat ada kesehatan tanaman. Tanaman yang stres
karena penyakit atau kekeringan atau pemupukan tidak seimbang, cenderung menghasilkan bunga abnormal. Kemudian yang kelima itu ada umur tanaman. Tanaman muda sekitar umur 3-6 tahun cenderung menghasilkan lebih banyak bunga jantan. Sementara pada umur produktif 8-15 tahun, proporsi bunga betina meningkat. Kemudian, pemberian larutan formalin pada bunga betina kelapa sawit. Jadi, larutan formalin diberikan sebelum penyerbukan dengan tujuan utama untuk mencegah kontaminasi atau penyerbukan tidak diinginkan atau penyerbukan alami oleh serangga. Penjelasan fungsi utamanya itu yang pertama, untuk mensterilkan bunga betina dari serbuk sari liar. Jadi sebelum dilakukan penyerbukan buatan, bunga betina mungkin sudah terkontaminasi oleh serbuk sari alami yang terbawa oleh angin atau kumbang penyerbuk atau disebut Elaidobbius camerunicus. Kemudian larutan formalin biasanya formalin 10% berfungsi untuk membunuh atau menonaktifkan serbuk sari liar yang mungkin telah menempel pada stigma bunga betina. Jadi dengan demikian, hanya serbuk sari yang diinginkan dari bunga jantan yang tertentu yang akan membuahi bunga tersebut. Kemudian selanjutnya ada kriteria bunga betina yang baik. Bunga betina merupakan bagian yang akan menghasilkan buah sawit setelah penyerbukan berhasil. Kualitas bunga betina menentukan ukuran tandan, jumlah buah per tandan, dan produktivitas tanaman. Jadi adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama ada bentuk bunga normal dan lengkap. Bunga betina memiliki struktur lengkap seperti putik, stigma, dan ovarium berkembang dengan baik. Kemudian tidak ada cacat, layu, atau rusak secara fisik. Stigma segar dan resensif. Kemudian stigma atau bagian penerimaan serbuk sari tampak basah, lengket, dan berwarna kekuningan hingga kemerahan menandakan bunga siap menerima serbuk sari. Selanjutnya itu masa resensif, umumnya 2-3 hari, dan selama periode ini penyerbukan harus terjadi agar pembuahan berhasil. Selanjutnya ada tandan bunga padat dan seragam. Jadi jumlah bunga betina dalam satu tandan banyak dan tersusun rapat. Kemudian bunga mekar secara serempak sehingga memudahkan penyerbukan oleh kumbang. Kemudian tandan sehat dan bebas hama. Jadi tidak ada serangan hama seperti kumbang tanduk atau ulat yang dapat merusak bunga. Kemudian tandan tidak berjamur atau membusuk. Sinkronisasi dengan bunga jantan. Kemudian ada periode bunga betina mekar harus bertepatan dengan bunga jantan yang sedang aktif menghasilkan serbuk sari di area yang sama agar penyerbukan alami dapat berjalan optimal. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas bunga jantan dan betina. Jadi ada beberapa faktor lingkungan dan agronomi dapat mempengaruhi pembentukan dan kualitas bunga kelapa sawit. Yang pertama itu ada keseimbangan nutrisi, terutama NPK dan boron. Kemudian yang kedua ada kekurangan unsur hara tertentu dapat menyebabkan sterilitas atau deformasi bunga. Yang ketiga ada kondisi air dan iklim. Nah, kekeringan panjang dapat menyebabkan tanaman lebih banyak menghasilkan bunga jantan, sedangkan kondisi lembab cenderung meningkatkan bunga betina. Kemudian yang keempat ada kesehatan tanaman. Tanaman yang stres karena penyakit atau kekeringan atau pemupukan tidak seimbang cenderung menghasilkan bunga abnormal. Kemudian yang kelima itu ada umur tanaman. Tanaman muda sekitar umur 3-6 tahun cenderung menghasilkan lebih banyak bunga jantan. Sementara pada umur produktif 8-15 tahun, proporsi bunga betina meningkat. Kemudian, pemberian larutan formalin pada bunga betina kelapa sawit. Jadi, larutan formalin diberikan sebelum penyerbukan dengan tujuan utama untuk mencegah kontaminasi atau penyerbukan tidak diinginkan atau penyerbukan alami oleh serangga. Penjelasan fungsi utamanya itu yang pertama untuk mensterilkan bunga betina dari serbuk sari liar.
Jadi sebelum dilakukan penyerbukan buatan, bunga betina mungkin sudah terkontaminasi oleh serbuk sari alami yang terbawa oleh angin atau kumbang penyerbuk atau disebut Elaidobbius camerunicus. Kemudian larutan formalin biasanya formalin 10% berfungsi untuk membunuh atau menonaktifkan serbuk sari liar yang mungkin telah menempel pada stigma bunga betina. Jadi dengan demikian, hanya serbuk sari yang diinginkan dari bunga jantan yang tertentu yang akan membuahi bunga tersebut. Dan kedua itu untuk mencegah infeksi jamur dan bakteri. Jadi, formalin bersifat antiseptik dan fungisida ringan. Saat bunga betina dibungkus atau diisolasi, selama proses penyerbukan buatan, kelembapan tinggi bisa memicu pertumbuhan jamur atau bakteri. Kemudian, penyemprotan larutan formalin dapat membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang bisa merusak struktur bunga atau menurunkan viabilitas stigma. Dan yang ketiga itu untuk menjaga sterilitas selama masa isolasi. Jadi, dalam proses penyerbukan buatan, bunga betina biasanya dibungkus dengan kantong plastik atau kain kasa steril agar tidak terserbu serbuk sari liar dari lingkungan. Kemudian, larutan formalin disemprotkan pada bagian dalam kantong atau area sekitar bunga untuk menjaga lingkungan tetap steril. Selanjutnya, cara dan konsentrasi penggunaan formalin. Penggunaan formalin harus hati-hati karena berlebihan bisa merusak jaringan bunga. Nah, konsentrasi umumnya biasanya 5-10% formalin, tergantung protokol laboratorium atau kebun penelitian. Waktu aplikasinya biasanya 1 hari sebelum penyerbukan buatan dilakukan. Setelah bunga betina mencapai fase resentif atau stigma tampak basah dan lengket. Kemudian metode aplikasinya disemprotkan ringan menggunakan sprayer halus ke permukaan bunga betina. Kemudian dibiarkan mengering alami sebelum dilakukan penyerbukan buatan. Kemudian materi selanjutnya yaitu pemberian insektisida. Adapun tujuan dari pemberian insektisida pada bunga betina sebelum penyerbukan buatan yaitu yang pertama untuk mencegah penyerbukan alami oleh serangga liar. Jadi di alam, penyerbukan kelapa sawit dilakukan oleh kumbang penyerbuk atau Elaidobbius camerunicus. Namun dalam penyerbukan buatan atau controlled pollination, penyerbukan alami justru tidak diinginkan karena bisa mengacaukan hasil persilangan. Misalnya dalam penelitian atau pemulihan bibit unggul. Oleh karena itu, insektisida disemprotkan untuk membunuh atau mengusir serangga penyerbuk alami di sekitar bunga betina agar penyerbukan hanya terjadi dari serbuk sari yang kita berikan secara buatan. Nah, yang kedua yaitu untuk menjaga bunga dari serangan hama kecil. Selain kumbang penyerbuk, serangga kecil lain seperti semut, thrips, atau tungau dapat merusak stigma bunga betina atau membawa serbuk sari asing. Maka dilakukan penyemprotan insektisida ringan untuk membantu mencegah serangan atau gangguan hama kecil selama periode. Kemudian isolasi bunga saat bunga dibungkus. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pemberian insektisida pada bunga betina yaitu untuk melindungi lingkungan steril di dalam kantong isolasi. Dalam penyerbukan buatan, bunga betina dibungkus, biasanya menggunakan plastik transparan atau kain kasa halus. Nah, kondisi di dalam kantong bisa lembab dan hangat yang menarik serangga kecil atau menyebabkan jamur. Jadi, insektisida dapat membantu menjaga lingkungan steril di dalam kantong isolasi, kemudian mendukung keberhasilan penyerbukan. Selanjutnya ada pemasangan qualiper bag pada bunga betina.
Jadi tujuan dari pemasangan polyper bag pada bunga betina yaitu yang pertama untuk mengisolasi bunga betina dari penyerbukan alami. Fungsi utama polyper bag adalah mencegah masuknya serbuk sari asing yang terbawa oleh kumbang penyerbuk atau Elaidobbius camerunicus, kemudian angin atau serangga lain. Hal ini sangat penting dalam penyerbukan buatan atau artificial atau controlled pollination, terutama untuk pemuliaan bibit unggul atau breeding program, agar kemurnian genetik hasil persilangan tetap terjaga. Nah, yang kedua itu untuk menjaga kondisi steril dan mencegah kontaminasi. Jadi, setelah bunga dibersihkan dengan formalin untuk menonaktifkan serbuk sari liar dan insektisida untuk menyingkirkan serangga kecil, bunga betina berada dalam kondisi steril. Kemudian pemasangan polyper bag memastikan kondisi steril itu tetap terjaga sampai serbuk sari yang diinginkan dimasukkan. Kemudian yang ketiga itu untuk melindungi bunga dari hama, hujan, dan debu. Nah, polyper bag juga berfungsi melindungi bunga betina dari gangguan fisik seperti air hujan yang bisa membasuh stigma, kemudian dari debu dan kotoran, dan dari serangga pengganggu atau jamur. Dengan demikian, stigma tetap resentif atau lengket dan basah hingga waktu penyerbukan tiba. Adapun karakteristik dan spesifikasi polyper bag yang baik. Kantong isolasi atau pollination bag dibuat khusus agar tahan terhadap cuaca dan tidak merusak bunga. Nah, aspeknya yaitu kriteria polybag yang baik. Bahannya plastik transparan atau polyethylene atau kain kasa sintesis yang kuat, tahan air dan tidak mudah robek. Kemudian ukurannya lebar, kurang lebih 30-40 cm dan panjang 60-80 cm tergantung ukuran tandan bunga. Kemudian ventilasi udara. Dilengkapi lubang-lubang kecil atau kasa di sisi atas untuk sirkulasi udara dan mencegah kelembapan berlebih. Kemudian kelembapan dalam kantong. Tidak menetes air, kondensasi terlalu lembab bisa memicu jamur. Kemudian transparansi. Cukup bening agar memudahkan pengamatan dari luar tanpa membuka kantong. Jadi itu merupakan kriteria polybag yang baik. Adapun cara dan pemasangan polyper bag. Langkah-langkah umumnya yang pertama, identifikasi bunga betina resentif. Bunga betina siap dibungkus saat stigmanya tampak basah, mengkilat, dan lengket. Biasanya terjadi 1-2 hari sebelum penyerbukan buatan dilakukan. Kemudian, yang kedua, sterilisasi bunga. Semprotkan larutan formalin 5-10% untuk menonaktifkan serbuk sari liar. Setelah kering, semprotkan insektisida dosis rendah untuk mengusir kumbang atau serangga kecil. Kemudian yang ketiga, pemasangan polyper bag. Polyper bag dipasang dengan hati-hati agar tidak merusak bunga betina atau stigma. Bagian bawah kantong diikat rapat pada tangkai bunga atau petals menggunakan tali plastik atau karet gelang agar serbuk sari liar dan serangga tidak bisa masuk. Kemudian, pastikan ada sedikit ruang udara di dalam kantong agar bunga tidak lembab berlebihan. Yang keempat itu penyimpanan sementara sebelum dilakukan penyerbukan. Bunga betina dibiarkan terisolasi selama kurang lebih 2-3 hari sampai waktu penyerbukan buatan dilakukan dengan serbuk sari yang diinginkan. Selanjutnya ada pemberian racumin atau rodentisida. Tujuan dari pemberian racumin atau rodentisida pada tahapan penyerbukan buatan itu untuk yang pertama untuk mencegah gangguan hewan, terutama tikus. Setelah bunga betina dibungkus dengan polyper bag, aroma manis bunga sawit karena kadar nektarnya tinggi, sangat menarik perhatian tikus, tupai, dan hewan kecil lainnya.
Kemudian, tikus sering menggigit atau merobek polyper bag karena mengira isinya makanan, terutama pada malam hari. Akibatnya, polyper bag robek sehingga bunga betina terkontaminasi serbuk sari liar. Kemudian bunga menjadi rusak dan penyerbukan gagal. Maka dari itu, racumin atau rodentisida lain ditempatkan di sekitar batang pohon atau pangkal tandan bunga untuk pengendalian populasi tikus dan mencegah kerusakan kantong isolasi. Nah, yang kedua itu untuk menjaga sterilitas dan keutuhan polyper bag. Bila polyper bag rusak oleh gigitan hewan, seluruh tujuan penyerbukan terkendali atau controlled pollination bisa gagal karena serbuk sari liar dapat masuk, kemudian serangga atau kelelawar kecil bisa membawa polen dari luar. Oleh sebab itu, penggunaan rodentisida membantu menjaga lingkungan sekitar pohon tetap aman dari gangguan fauna liar selama proses penyerbukan yang biasanya berjalan selama 5-7 hari. Adapun tujuan ketiga dari pemberian racumin atau rodentisida pada tahapan penyerbukan buatan yaitu untuk mengurangi populasi tikus di blok penelitian atau area pemuliaan. Di area kebun, khususnya kebun penelitian dan pembibitan atau breeding plot, populasi tikus sering lebih tinggi karena adanya sumber makanan dari bunga dan buah muda. Kemudian area kebun biasanya lebih tenang dan lembab. Jadi penempatan racumin atau rodentisida dilakukan secara terkontrol di sekitar pohon yang diisolasi agar populasi tikus tetap rendah selama periode penelitian. Jadi itu merupakan tujuan dari pemberian racumin di area kebun. Kemudian tahapan pengovenan bunga jantan. Mengapa bunga jantan kelapa sawit harus dioven sebelum dilakukan penyerbukan? Jadi alasannya yang pertama, untuk mengeringkan antera dan melepaskan serbuk sari. Nah, bunga jantan kelapa sawit mengandung antera atau kantung serbuk sari yang masih lembab saat baru dipanen dari tandannya. Dalam kondisi lembab, serbuk sari sulit keluar dan mudah rusak. Dengan proses pengeringan menggunakan oven bersuhu terkontrol, biasanya sekitar 40-45 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam, antera akan mengering dan merekah atau pecah. Kemudian melepaskan serbuk sari atau polen yang bisa dikumpulkan secara mudah. Jadi, pengovenan memudahkan ekstraksi serbuk sari dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua, tujuan dari pengovenan yaitu untuk meningkatkan daya tahan dan viabilitas serbuk sari. Jadi, serbuk sari kelapa sawit sangat sensitif terhadap kelembapan tinggi. Bila dibiarkan lembab, ia akan cepat rusak, menggumpal, dan kehilangan kemampuan membuahi bunga betina. Proses oven drying menurunkan kadar air serbuk sari hingga kurang lebih 5-7%, sehingga meningkatkan viabilitas atau daya hidup polen. Kemudian memperpanjang umur simpan, baik untuk pemakaian langsung maupun penyimpanan jangka panjang dalam freezer. Hasil penelitian menunjukkan serbuk sari kelapa sawit yang dikeringkan dengan baik di suhu 40-45 derajat Celcius masih aktif hingga 7-10 hari pada suhu ruang dan bisa bertahan kurang lebih 1 bulan bila disimpan dalam wadah tertutup di suhu rendah dengan suhu 4 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga serbuk sari tetap steril. Nah, proses pengeringan dengan oven membunuh mikroorganisme atau jamur atau bakteri yang mungkin tumbuh pada bunga jantan yang lembab. Ini penting terutama dalam penyerbukan buatan atau controlled pollination. Karena serbuk sari yang terkontaminasi jamur bisa merusak stigma bunga betina. Kemudian mengurangi keberhasilan pembuatan. Untuk standarisasi kelembapan serbuk sari, di lapangan kelembapan udara bisa sangat bervariasi tergantung cuaca.
Dengan menggunakan oven bersuhu stabil, semua sampel serbuk sari dikeringkan secara seragam, sehingga tidak ada polen yang terlalu kering atau mati, tidak ada yang terlalu lembab atau mudah menggumpal. Hal ini penting untuk penelitian atau pemuliaan tanaman yang membutuhkan hasil yang konsisten. Tahapan selanjutnya yaitu ada uji viabilitas atau rehabilitas serbuk sari kelapa sawit. Nah, tujuan dari uji viabilitas atau rehabilitas serbuk sari kelapa sawit yaitu untuk mengetahui kemampuan hidup serbuk sari setelah proses pengeringan atau oven atau penyimpanan. Serbuk sari yang masih hidup akan dapat berkecambah dan menghasilkan tabung serbuk sari pada stigma bunga betina. Kemudian yang kedua itu untuk menentukan kualitas serbuk sari yang layak digunakan untuk penyerbukan buatan. Hanya polen dengan viabilitas tinggi, umumnya lebih kurang 60-70% yang direkomendasikan untuk digunakan. Kemudian yang ketiga untuk mengukur efek perlakuan suhu oven, lama penyimpanan, kemudian kelembapan terhadap daya hidup polen. Sangat penting untuk menentukan prosedur standar di laboratorium atau kebun penelitian. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu polinasi. Adapun pengertian dari polinasi yaitu penyerbukan polinasi atau pollination adalah proses pindahnya serbuk sari atau polen dari bunga jantan ke stigma bunga betina, sehingga terjadi pembuahan atau fertilisasi yang akan menghasilkan buah dan biji atau kernel dan mesokarp. Pada kelapa sawit, penyerbukan menjadi sangat penting karena buah hanya terbentuk jika penyerbukan berhasil. Kemudian produktivitas TBS atau tandan buah segar sangat tergantung pada tingkat keberhasilan polinasi. Kemudian jenis polinasi pada kelapa sawit, polinasi alami atau natural pollination terjadi secara alami dengan bantuan serangga atau penyerbuk, terutama kumbang kecil bernama Elaidobbius camerunicus. Kumbang ini tertarik oleh bau bunga jantan atau dari senyawa volatil seperti etil butirat, dan ketika berpindah ke bunga betina yang resentif, serbuk sari menempel di stigma, maka terjadilah pembuahan. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama terjadi di kebun produksi biasa, kemudian tidak dikontrol oleh manusia. Kemudian yang ketiga, efisiensi jika populasi kumbang tinggi dan cuaca mendukung atau tidak hujan deras saat bunga resentif. Nah, kelebihannya yaitu biaya rendah, alami, efisiensi di kondisi normal. Namun, adapun kekurangannya yaitu yang pertama tidak bisa menjamin kemurnian genetik karena polen bisa datang dari pohon mana saja. Yang kedua, dipengaruhi cuaca, hama, dan populasi kumbang. Polinasi buatan atau controlled atau assistant pollination dilakukan secara manual oleh manusia untuk tujuan pemuliaan atau breeding atau produksi benih unggul. Nah, tujuannya agar penyerbukan hanya terjadi antara induk jantan dan induk betina yang diinginkan. Kemudian, langkah umumnya yang pertama, pemilihan bunga betina dan jantan yang matang. Yang kedua, sterilisasi bunga betina dengan formalin dan insektisida untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, pemasangan polyper bag atau kantong isolasi agar bunga betina tertutup rapat. Yang keempat, persiapan serbuk sari jantan yang dikeringkan menggunakan oven, kemudian diuji viabilitasnya. Yang kelima, pemberian serbuk sari atau polinasi buatan ke dalam polyper bag bunga betina. Yang keenam, penutupan kembali polyper bag selama 5-7 hari untuk memastikan pembuahan terjadi. Yang ketujuh, pelepasan polyper bag dan pelabelan untuk mencatat kode induk, tanggal, dan lain-lain. Nah, adapun kelebihannya yaitu hasil persilangan terjamin kemurniannya. Selanjutnya, dapat dikontrol kombinasi genetik antara induk jantan dan induk betina. Kemudian cocok untuk diriset dan diproduksi benih unggul, misalnya D kali P. Adapun kekurangannya yaitu biaya dan tenaga kerja tinggi, kemudian proses rumit,
butuh ketelitian tinggi, dan hanya dilakukan pada pohon terpilih, bukan semua tanaman produksi. Nah, terakhir ada pembentukan dan perkembangan buah atau fruit development. Setelah fertilisasi, bunga betina akan mengalami perubahan morfologi yang menandakan bahwa polinasi berhasil. Waktu setelah polinasi, perubahan yang terjadi 1-2 minggu, stigma mulai menutup warna bunga, berubah dari kuning hingga coklat muda. Kemudian aroma bunga hilang. Di usia 3-4 minggu, tangkai bunga menebal dan mulai membentuk bakal tandan buah kecil. Kemudian 1-2 bulan, buah muda atau brondolan kecil mulai tampak tersusun rapat di tandan. Kemudian di umur 3-5 bulan, buah membesar, warna kulit hijau kekuningan atau kemerahan, tergantung varietas. Nah, di usia 6 bulan ke atas, buah matang, fisiologis, dan siap dipanen. Sekian pemaparan materi saya mengenai penyerbukan kelapa sawit. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.